Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Jika di sini saya memiliki bidang datar V, ya V merupakan bidang datar pada Rn, dan kita lihat ada kumpulan B, basis B untuk V. Nah, jika di sini ada V1, V2 sampai dengan VK. Nah, di mana V merupakan ruang bidang datar dengan dimensi K. Nah, jika di sini saya memiliki vektor A yang merupakan anggota dari V, kan kita akan dapat menggambarkan kombinasi linier dari ini. Jadi, A sama dengan C1 kali V1 tambah C2 kali V2 sampai dengan CK kali VK. Nah, sekarang kita akan gunakan ini sebagai koordinat. Dan kita akan lihat definisi ini dengan konstanta ini, C2 sampai dengan CA. Jika konstanta ini, C1, C2 sampai dengan CK, kita sebut dengan sebagai koordinat dari A. Vektor A terhadap basis B. Nah, kita bisa tuliskan ini jika saya memiliki vektor A dan saya ingin vektor ini berada pada koordinat terhadap basis B. Nah, vektor A terhadap koordinat B ini akan sama dengan kita punya konstanta yang ini dari kombinasi linier dengan vektor, jadi C1, C2 sampai dengan CK. Nah, sekarang yang menarik adalah titik yang di sini V pada basis Rn, di mana V di sini memiliki vektor K, memiliki dimensi K. Nah, sekarang kita akan lihat jika kita punya dua vektor pada R3 dan pada bidang datar R3, kita akan lihat bagaimana bidang datar tersebut berada terhadap koordinat basis B. Nah, jadi dimensi dari V berada pada beberapa koordinat. Nah, jika di sini anggota dari Rn, V adalah anggota Rn, kita akan lihat bagaimana ruang bidang datar ini. Nah, biar lebih konkret, kita akan lihat beberapa soal di bawah. Nah, misalkan di sini saya memiliki sepasang vektor V1 sama dengan 21 dan vektor kedua V2 sama dengan 12. Nah, sekarang kita lihat basisnya atau kumpulan ini. Basis dari B ada V1, V2, dan di mana basis ini berada pada R2, dimensi 2 dimensi. Nah, R2 menunjukkan kombinasi linier. Jadi, R2 memiliki 2 dimensi dan kita punya 2 vektor basis di sini yang linier bebas. Sehingga di sini kita dapat lihat 2, 1 dan 1, 2. Ini adalah 2 vektor yang tadi, yang merupakan matriks identitas 2 kali 2. Jadi 1, 0, 0, 1. Ini adalah vektor basis yang dari 2 vektor yang tadi. Sekarang kita dapat lihat
dengan grafik. Oke, saya akan gambarkan di sini. Oke, saya akan ganti warnanya dulu. Oke, nah ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Nah, kita punya 1, 2, 1. Nah, 2, 1. Nah, di sini ini adalah vektor yang pertama, V1. Sedangkan untuk V2, 1, 2. Adalah 1, ini 1, 2. Berada di titik sini. Kita tarik garis. Nah, ini adalah vektor V2. Nah, bagaimana koordinat ini terhadap basis B yang merupakan anggota dari R2. Nah, tadi kita bisa lihat bahwa ini adalah kombinasi linier. Jadi jika kita di sini lakukan operasi 3 kali V1 ditambah 2 kali V2. Ini akan sama dengan vektor. Jadi 3 kali 2, 6. Ditambah 1 kali 2, 8. Kemudian 3 kali 1 tambah 2 kali 2. Jadi 7. Nah, di sini 7. Nah, sekarang kita akan gambarkan pada grafik 8 dan 7. Ini 7, 8. Di sisi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya dapatkan di sini titik di sini 8,7. Jadi pada sistem koordinat ini kita dapat tuliskan titik ini berada pada nilai 8,7. Nah, ini adalah posisi normal pada sistem koordinat titik ini. Nah, bagaimana vektor ini terhadap basis B? Nah, kita ingin menunjukkan vektor ini terhadap basis B. Jika ini adalah kita sebut vektor A, nah jadi vektor A sama dengan 8, 7. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan vektor A ini sebagai kombinasi linier dari vektor basis, yaitu 3V1 dan 2V2. Nah, pertama kita akan lihat vektor A. Vektor A yang memenuhi sistem koordinat pada basis B. Jadi terhadap koordinat basis B ini sama dengan ini, vektor basis yang ini, 3, 2. Nah, sekarang coba kita gambarkan vektor A terhadap basis B. Jika tadi ada 3 dan 2, nah, maka koordinat baru kita dapat lihat. Koordinat baru kita akan dapat lihat di sini. Jika ini adalah arah vertikal dan ini arah horizontal, maka sistem koordinat baru jika tadi 3 dikali V1, nah jadi V1 di sini, ini 1 kali V1 di sini, ini 2 kali V1. Nah, 4,2 ini adalah 2 kali V1. Sedangkan 3 kali V1 adalah di koordinat 6. Ini 2, 4, ini 6, 8, jadi 6,3. Nah, sedangkan 4V1 di sini 8,4. Nah, jadi kita dapat bayangkan aksis pada V1 pada koordinat basis B. Nah, kita dapat tarik garis lurus ini. Nah, garis lurus. Nah, ini adalah koordinat dari V1 yang kita punya. Nah, kita dapat lihat ini adalah V1. Sepanjang garis ini V1. Nah, kemudian ya di sini titik selanjutnya untuk V1. Nah, bagaimana untuk koordinat untuk V2? Nah, V2 tadi di sini, maka 4 ini 2V2, ini 6,3 di sini untuk
V3, 3V2 maksud saya. Nah, ini kita tarik garis lurus. Nah, ini adalah V2, vektor V2. Nah, sekarang kita bisa lihat arah untuk V1 dari sejumlah angka yang di sini. Nah, kemudian V2 juga kita bisa tarik garis di sini. Jika dikalikan V2, kita bisa tarik garis di sini. Ini adalah garis V2. Ops, maaf. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita tarik. Oke, maaf tidak rapi. Nah, kemudian tadi kita punya grafik V1, kita bisa tarik seperti ini, V1, ini adalah V1, ya, yang ini juga. Nah, semua ini, yang biru dan yang hijau ini adalah sistem koordinat yang baru, ya, ini kita punya V1, di arah V1 yang ini, kemudian dari 1, 2, ini yang 3 V1. Kemudian kita punya 2 V2. Ini 1 V2, ini 2 V2. Nah, jadi titik yang ini ada tadi titik awal basis koordinat normal, kita tarik ke sini. Kemudian ini kita tarik ke sistem koordinat normal. Nah, jadi vektor yang ini dari posisi yang ini 8,7 adalah sistem koordinat baru kita jika kita punya koordinat basis 3, 2, yaitu 3 kali V1 dan 2 kali V2. Nah, jadi ini adalah hasil dari koordinat pada sistem koordinat baru yang dihasilkan dari dua vektor tadi. Nah, ini adalah koordinat matriks vektor A terhadap basis B. Nah, jadi sekarang kita akan lihat di sini jika saya punya beberapa vektor B, misalkan vektor B sama dengan 3 dan min 1. Nah, saya akan gambarkan ini pada koordinat. Nah, ini 1, 2, 3, min 1. Jadi di sini titik vektor B. Nah, jika kita tarik lurus, nah ini vektor B. Nah, kita punya 3, min 1. Di sini koordinat 3, min 1. Ini kita sebut dengan koordinat dalam bentuk grafik. Ini adalah koordinat. Nah, bagaimana koordinat ini berhubungan dengan koordinat basis B? Nah, bagaimana vektor ini berhubungan dengan koordinat basis B? Jika tadi B pada R2, kita punya E1, 1, 0. Kemudian E2 ada 0, 1. Nah, ini adalah basis standar pada R2. Nah, jadi kumpulan dari E2 dan E1, S adalah kumpulan E1 dan E2, dan kita sebut S merupakan basis standar, ya, basis standar untuk R2. Nah, basis standar di sini karena 2 ini adalah ortogonal. Yang satu arah horizontal maksud saya, yang satu lagi arah vertikal. Jadi, jika saya punya vektor, misalnya kita vektor X dan Y, ini akan sama dengan X kali E1 ditambah Y kali E2. Nah, kita bisa katakan jika kita ingin menuliskan beberapa vektor XY, jika kita ingin ini XY ini terhadap basis standar, koordinat basis standar
basis standar. Jadi X, Y ini secara definisi kita bisa lihat pada awal video ini adalah vektor basis. Jadi ini sama dengan X, ini Y. Nah, jadi koordinat ini adalah koordinat yang konsisten terhadap definisi koordinat kita tadi. Jadi, kita sebut koordinat tersebut sebagai koordinat yang mewakili basis standar. Ya, basis standar. Ini basis ini memenuhi basis standar, sedangkan ini adalah koordinat standar. Nah, sebenarnya ini cukup simple atau sederhana. Jadi kita di sini tunjukkan bahwa koordinat yang lama yang ini dengan koordinat yang baru secara definisi kita tadi, bahwa di sini ada 3 dan 2. Ini adalah vektor basis kita. Jadi, koordinat yang lama ini tidak dapat mewakili basis standar. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.